Indonesia, ribuan kekayaan, ribuan filosofi dalam satu kesatuan. Kita akan mengeksplorasi sebuah ruang yang menjadi simbol kebersamaan ini. Disinilah terwujud Selamat datang di Taman Mini Indonesia Indah. Inilah rumah budaya Indonesia, ruang di mana yang menyatukan ribuan budaya Indonesia dalam satu kesatuan. Di sini terdapat lebih dari 30 anjungan daerah, memamerkan arsitektur, tradisi, dan filosofi dari barat hingga timur Nusantara. Hari ini kita akan menelusuri 4 perwakilan budaya istimewa, yaitu ada Jawa Barat, Bali, Sulawesi Selatan, dan Papua. Jawa Barat, tanah Pasundan, menyambut kita dengan harmoni dan nilai kesederhanaannya. Ikon utamanya adalah Kujang, Keratohan Kasepuhan Cirebon, dan Wayang Golek. Anjungan ini bukan hanya tentang bangunan saja, tetapi tentang nilai kesederhanaan dan keindahan dari filosofi Sunda. Saat memasuki anjungan Jawa Barat, kita akan disambut oleh Kujang sebagai simbol kekuatan dan keberanian. Dahulu, senjata ini hanya digunakan oleh Panglima Kerajaan Pajajaran untuk melindungi rakyat, sehingga menjadi lambang kehormatan tertinggi bagi masyarakat Sunda. Masuk ke dalam area, tampak miniatur Keraton Kasepuhan Cirebon dengan ciri khas gerbang bata merah dan ukiran bermotif pesisir. Bangunan ini menggambarkan kejayaan Cirebon sebagai pusat pemerintahan dan budaya pesisir. Arsitekturnya menunjukkan pencampuran budaya yang memperkuat identitas Jawa Barat. Anjungan Jawa Barat dibangun itu menampilkan sebuah replika tiruan dari Keraton Kasepuhan Cirebon yang aslinya dari Cirebon. Di Cirebon itu ada Keraton Kasepuhan, ada Keraton Kanoman, Pakuwati dan sebagainya. Kenapa dibangun Keraton Kasepuhan Cirebon? Karena ada 2 alasan lah yang mendasar ya paling tidak gitu ya. Pertama, di sana sistem kekeratonan masih eksis hingga saat ini. Yang kedua mungkin alasan yang lebih meluasnya karena Cirebon itu merupakan pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat yang dibawa oleh salah satu wali songo yaitu Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati ya. Nah, di mana namanya diabadikan untuk Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati yang ada di Bandung, Syarif Hidayatullah yang ada di Jakarta, lebih seperti itu ya. Permainan tradisional Jawa Barat itu banyak, ada sonah atau disebut eclek, kemudian ada yang disebut dengan egrang, kemudian congklak, kemudian ada galasin, bergrup ya. Tapi substansi permainannya sama. Di situ ada nilai-nilai yang harus diterima yaitu nilai-nilai ketangkasan, nilai kejujuran, sportivitas. Di dalam permainan tradisional itu kita butuh sportivitas, teamwork. Beda halnya dengan game-game sekarang ya. Terus juga ada interaksi. Kalau sekarang handphone kanan kiri ML tuh Mobile Legends tuh nggak ada interaksi, cuman di layar doang interaksinya. Kalau bebentengan, kalau egrang sama petak gunung ya, iya. Nah seperti itu sama. Nah itu timbul sportivitas, interaksi, terus jiwa teamworknya ngedukung, seperti itu sih tambahannya. Wayang Golek. Wayang ini bukan hanya karya ukir kayu, tetapi juga media penyampaian nilai moral, pendidikan, dan cerita kehidupan masyarakat Sunda. Karena setiap lakonnya mengajarkan kejujuran, kesetiaan, dan keberanian. Ia berfungsi sebagai media cerita yang membentuk karakter masyarakat Sunda. Dan motif Megamendung yang melambangkan kesabaran karena bentuk awalnya dianggap membawa keteduhan. Motif ini mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi kehidupan. Bergeser ke timur, kita disambut oleh Bali yang jiwanya dipenuhi oleh spiritualitas.
Pada bagian tengah, terdapat pura mini dengan pelinggih yang ditata mengikuti struktur ruang yang sakral. Penataan ini berlandaskan konsep Trimandala, yaitu konsep pembagian ruang dalam arsitektur Bali yang mengatur tingkat kesucian kawasan. Ruang dibagi menjadi Nista Mandala sebagai area terluar, Madhya Mandala di bagian tengah untuk aktivitas persiapan, dan Utama Mandala sebagai zona terdalam dan tersuci tempat inti ritual berlangsung. Melalui pembagian ruang yang teratur ini, masyarakat Bali menegaskan pentingnya menjaga kesucian serta keseimbangan spiritual dalam kehidupan mereka. Sementara, patung Dwara Pala ditempatkan di gerbang sebagai penjaga energi buruk. Fungsinya ini membuat Dwara Pala jadi simbol perlindungan terhadap tempat suci. Pada bagian awal, terlihat Balai Bengong, bangunan terbuka dengan tiang dan atap pijuk yang berfungsi sebagai ruang beristirahat dan bermeditasi, karena sejak dulu digunakan untuk merenung dan memulihkan pikiran. Sehingga, fungsi ini mencerminkan bagaimana masyarakat Bali menjaga keseimbangan batin. Bali mengajarkan kita sebuah keseimbangan, sebuah harmoni yang selalu hadir di setiap sudut anjungan ini. Kita sekarang berada di Anjungan, Sulawesi Selatan. Identitas wilayah ini ditampilkan di setiap elemen-elemen yang ditampilkan di setiap anjungan, di setiap bangunan. Patung Sultan Hasanuddin, pahlawan nasional yang dijuluki ayam jantan dari timur, menjadi simbol keberanian dan ketegasan masyarakat Sulawesi Selatan dalam mempertahankan kehormatan serta tanah leluhur. Keteguhannya dalam melawan penjajah, meski dengan kekuatan yang terbatas, juga menjadikannya simbol sikap pantang menyerah yang terus diwariskan oleh masyarakat Bugis Makassar hingga kini. Tidak jauh dari patung tersebut, terlihat rumah Tongkonan, dianggap suci karena menjadi pusat upacara adat dan rumah keluarga besar. Bentuknya yang seperti perahu melambangkan perjalanan hidup dan keterikatan dengan leluhur. Dan terdapat rumah bola ugi yang merupakan rumah panggung khas Bugis dengan tiang kayu tinggi yang mencerminkan kedisiplinan lewat penataan ruang yang rapi dan fungsional, serta struktur kayunya yang kokoh juga melambangkan keteguhan pada masyarakat Bugis. Dari kejauhan, tampak elemen-elemen budaya Papua yang menjadi ciri utama anjungan ini. Di area ini terdapat rumah Kariwari, rumah adat suku Tobati atau Enggros berbentuk 5 segi 8 dengan atap tinggi yang melambangkan kebijaksanaan serta kedekatan manusia dengan leluhur dan sang pencipta. Fungsinya adalah sebagai pusat pendidikan dan spiritual bagi remaja laki-laki. Disinilah mereka dibina sejak usia sekitar 12 tahun, diajarkan adat, cara hidup, keterampilan bertahan hidup seperti berburu, membuat senjata, perahu, memahat, hingga teknik bertahan hidup lainnya. Dan dari sinilah muncul istilah makna pembentukan karakter. Lalu, ada rumah Honai, bangunan berbentuk bundar dengan atap ilalang. Struktur melingkar ini mendorong anggota keluarga atau komunitas berkumpul bersama di tengah ruangan, melambangkan persatuan, keakraban, dan rasa kebersamaan. Dan di sisi lain, anjungan terdapat patung Asmat, pahatan kayu dengan ukiran khas Asmat yang menggambarkan roh leluhur, keberanian, dan hubungan spiritual dengan alam.
Turut dipamerkan juga beragam senjata tradisional Papua seperti busur, panah, tombak, pisau batu, dan tameng asmat yang digunakan untuk berburu dan bertahan hidup. Keterampilan memakai senjata ini membuatnya menjadi simbol ketangkasan dan kedekatan masyarakat Papua dengan alam. Perjalanan kita di Taman Mini Indonesia Indah bukan hanya tentang rumah adat, tarian, atau pakaian tradisional. Di tempat ini, Taman Mini Indonesia Indah juga menghadirkan lembaran tentang kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam dalam keyakinan, namun tetap hidup berdampingan. Di satu kawasan, kita dapat melihat berbagai tempat ibadah seperti Masjid Atin, Gereja Katolik, Pura Penataran Agung Kertabumi, Sasana Adirasa, serta Pura Hindu Dharma yang berdiri berdampingan sebagai simbol toleransi dan persatuan. Keberagaman tempat-tempat beribadah ini menjadi pengingat bahwa Indonesia dibangun bukan hanya dari satu perbedaan, melainkan dari rasa saling menghormati. Taman Mini Indonesia Indah tidak hanya menyatukan budaya dari Sabang sampai Merauke, tetapi juga merangkul perbedaan keyakinan dalam satu ruang yang sama, tanpa sekat dan tanpa jarak. Dari ruang inilah kita diajak untuk memahami bahwa keberagaman di Indonesia bukan sekedar sesuatu yang dipertontonkan, tetapi nilai yang benar-benar dijalani. Dan setiap elemen yang ada di Taman Mini Indonesia Indah ini mempresentasikan cara masyarakat Indonesia membangun kehidupan bersama dengan menjunjung keseimbangan, kebersamaan, dan saling menghargai. Nilai-nilai tersebut juga tercermin dalam setiap anjungan daerah yang berdiri pada kawasan ini melalui bentuk arsitektur, tata ruang, dan simbol budaya yang ditampilkan. Masing-masing dari setiap anjungan menyampaikan pesan tentang karakter, filosofi hidup, serta cara pandang masyarakat terhadap alam, sesama, dan warisan leluhur. Dari sinilah perjalanan kita berlanjut merangkum makna yang tersimpan di balik setiap anjungan sebagai gambaran utuh tentang wajah Indonesia yang beragam namun tetap satu. Anjungan Jawa Barat menghadirkan nilai kesederhanaan dan keharmonisan hidup masyarakat Sunda. Ikon Kujang, Keraton Kasepuhan Cirebon, dan wayang golek menjadi simbol kebijaksanaan, ketenangan, serta pembentukan karakter yang diwariskan secara turun-temurun. Anjungan Bali menunjukkan kuatnya spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Tata ruang, pura, balai bengong, dan ukiran khas Bali mencerminkan keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta sebagai inti filosofi masyarakatnya. Anjungan Sulawesi Selatan mempresentasikan keteguhan nilai dan karakter masyarakat Bugis, Makassar, dan Toraja melalui patung Sultan Hasanuddin, rumah tongkonan, serta rumah bola ugi yang syarat akan makna kepemimpinan dan keberanian. Sementara itu, Anjungan Papua menampilkan kehidupan masyarakat yang selaras dengan alam melalui rumah Kariwari, rumah Honai, patung asmat, serta senjata tradisional yang mencerminkan nilai spiritual dan kebijaksanaan leluhurnya.